Apakah Ambu Ane akan hadiri acara pernikahan Maula Akbar dengan Putri Karlina? Jumat berkah kali ini kita akan mengunjungi beberapa pondok pesantren untuk menengok para santri yang tidak bisa pulang karena beberapa hal ya. Pada hari Rabu 16 Juli tahun 2025, sorotan publik akan tertuju pada sebuah peristiwa penting di Jawa Barat. Pernikahan Maula Akbar, putra Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang juga merupakan anggota DPRD Jawa Barat periode 2024 sampai 2029, dengan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina. Pernikahan yang akan dilangsungkan di Pendopo Kabupaten Garut, sebuah aset milik negara, ini telah memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat, khususnya mengenai etika penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Pernikahan tokoh, publik memang selalu menarik perhatian. Namun kali ini, fokusnya sedikit bergeser. Bukan hanya tentang kisah cinta dua insan, melainkan juga tentang prinsip dan etika. Deddy Mulyadi, sosok yang dikenal vokal dalam menyuarakan transparansi dan akuntabilitas, secara proaktif menyoroti isu penggunaan Pendopo Garut untuk pernikahan putranya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa, 15 Juli tahun 2025, Deddy secara terbuka melontarkan pertanyaan tajam kepada Maula Akbar. Berarti aset negara. Ini aset negara nggak boleh digunain untuk kepentingan pribadi. Caranya gimana? Ujar Deddy dalam video tersebut, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Pendopo itu milik siapa? Milik pemerintah Kabupaten, berarti aset negara. Betul. Ini aset negara nggak boleh digunain untuk kepentingan pribadi. Betul. Jadi caranya gimana? Caranya memang Pendopo Garut beserta alun-alun itu apabila dipergunakan oleh warga itu bisa dan digratiskan. Ada ketentuannya. Ada. Jadi kalau keluarga mau pakai alun-alun, Iya betul. dan pakai pendopo Betul. untuk kawinan, Betul. boleh. Boleh. Dan gratis. Boleh gratis. Kan bukan warga, anggota DPRD provinsi anak Deddy Mulyadi. Iya. Jangan gratis. Sudah bagaimana maksudnya? Sudah diberesin oleh tim untuk kita menyewa profesional. Oh, Dikarenakan kan menimbang kebersihan dan ketertiban. nih pakai listrik, Betul. pakai air, Betul. tukang sapu, Betul. listrik bayar negara, air dalam negara, tukang sapunya dibayar negara. Tiga-tiganya harus diganti. Yang ini kebersihan saja. Karena listrik menggunakan sendiri. Listriknya gimana? Listriknya kita ada menyiapkan genset. Genset. Tidak pakai listrik Pemda. Tapi kita nyumbang nggak apa-apa sama Pemda listriknya. Siap. Itu semua sudah. Sudah. Jadi walaupun memang dipandangnya sebagai kebersihan, tapi kita bayarin all in semua. All in. Pertanyaan ini yang disaksikan ribuan pengikutnya bukan hanya sekadar tanya jawab antara ayah dan anak, melainkan juga sebuah pernyataan publik tentang pentingnya menjaga integritas dalam penggunaan aset negara. Deddy Mulyadi seolah ingin menegaskan bahwa tidak ada privilege dalam hal ini, bahkan untuk putranya sendiri. Maula Akbar menanggapi pertanyaan ayahnya, memberikan klarifikasi yang cukup lugas. Ia menjelaskan bahwa Pendopo Kabupaten Garut dan alun-alun Garut memang diperbolehkan untuk digunakan oleh warga masyarakat dan digratiskan sesuai dengan aturan pemerintah daerah. Ini adalah poin krusial yang perlu dipahami. Artinya, penggunaan fasilitas tersebut tidak secara inheren melanggar aturan. Namun, Maula tidak berhenti di situ. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan tetap membayar biaya kebersihan sebesar 20 juta rupiah. Kami membayar uang kebersihan. Itu bentuk tanggung jawab, kata Maula, menegaskan komitmennya untuk tidak membebani kas daerah dan menunjukkan transparansi dalam penggunaan fasilitas publik. Langkah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memitigasi potensi kritik dan menegaskan bahwa meskipun fasilitas tersebut gratis untuk umum, ada tanggung jawab moral dan finansial yang tetap diemban. Biaya kebersihan yang dibayarkan bukan hanya sekadar nominal, melainkan simbol dari kesadaran akan dampak dan tanggung jawab terhadap penggunaan properti publik. Ini menjadi contoh bagaimana batas tipis antara hak dan etika seringkali membutuhkan kepekaan ekstra dari para pejabat publik. Di luar perdebatan tentang penggunaan fasilitas negara, pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina juga membawa dimensi personal yang mendalam. Putri Karlina, seorang wakil Bupati Garut, yang juga memiliki rekam jejak mumpuni di dunia politik, akan memasuki lembaran baru dalam hidupnya bersama Maula. Yang menarik perhatian adalah fakta bahwa Putri Karlina telah memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Realitas ini menambah kompleksitas dan kedalaman pada pernikahan mereka, membawa serta tanggung jawab yang lebih besar bagi Maula Akbar. Deddy Mulyadi, sebagai seorang ayah dan tokoh masyarakat,
tidak lupa memberikan pesan penting kepada putranya. Dalam momen yang penuh haru dan kebijaksanaan, Dedi berpesan agar Maula Akbar siap menjalankan peran ganda sebagai suami, sekaligus ayah bagi ketiga anak putri Karlina. Pesan ini bukan hanya sekadar nasihat, melainkan pengingat akan beratnya tanggung jawab yang akan diemban Maula. Menjadi ayah tiri membutuhkan kesabaran, pengertian, dan cinta yang tulus. Ini adalah ujian karakter yang tak kalah penting dari karier politiknya. Dedi Mulyadi, dengan pengalamannya sebagai figur publik dan kepala keluarga, tampaknya ingin memastikan bahwa putranya siap menghadapi segala dinamika kehidupan rumah tangga, termasuk peran sebagai figur ayah bagi anak-anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Pernikahan ini menjadi simbol dari persatuan dua keluarga dengan latar belakang yang kuat dalam politik dan pelayanan publik. Maula Akbar sebagai anggota DPRD Jawa Barat dan Putri Karlina sebagai wakil Bupati Garut akan membentuk sebuah keluarga yang berpotensi memiliki pengaruh signifikan di kancah politik Jawa Barat. Oleh karena itu, langkah-langkah mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik, akan selalu menjadi perhatian masyarakat. Pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, 16 Juli tahun 2025, pukul 13 WIB. Lokasi yang dipilih adalah Pendopo Garut yang akan menjadi saksi bisu ikrar suci mereka. Meskipun acara ini merupakan momen penting bagi kedua keluarga, akses ke lokasi pernikahan akan terbatas bagi undangan tertentu. Pembatasan ini wajar mengingat kapasitas lokasi dan keinginan untuk menjaga kekhidmatan acara. Namun, di era digital seperti sekarang, kabar pernikahan ini tentu akan menyebar luas melalui media sosial dan pemberitaan. Harapan publik pun beragam. Banyak yang berharap pernikahan ini akan menjadi awal dari sinergi yang positif antara dua tokoh muda yang menjanjikan, membawa kebaikan bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya Garut. Di sisi lain, masyarakat juga akan tetap mengawasi setiap langkah mereka, terutama dalam hal menjaga integritas dan etika sebagai pejabat publik. Pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina bukan hanya sekadar perayaan cinta, melainkan juga sebuah barometer tentang bagaimana etika penggunaan fasilitas publik diterapkan oleh para pejabat. Kesadaran untuk membayar biaya kebersihan, meskipun fasilitas tersebut digratiskan, menunjukkan upaya untuk memenuhi harapan publik akan transparansi dan akuntabilitas. Semoga pernikahan ini menjadi berkah bagi kedua mempelai, keluarga, dan juga masyarakat yang mereka layani, serta menjadi contoh positif dalam menjaga amanah dan etika sebagai abdi negara. Nih, udah siap nih, nikah langsung punya 3 anak. Siap. Siap nggak? Siap. Sayang sama mereka? Saya. Banget. Waduh, banget. Jadi sayang sama mamanya, harus sayang sama Anak-anak. dan harus bertanggung jawab terhadap 3 anak itu. Itu anak AA. Betul. Harus jadi laki-laki. Betul. Cukup gajinya nggak? Cukup. Waduh, bener nih. Insya Allah. Insya Allah. Jadi nih akadnya mau kapan ya? Akadnya tanggal 16. Hari, Hari Rabu. jam, Jam 1 siang. di mana? Di Garut. Garutnya di mana? Garutnya di